Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Selingkuh dibalas selingkuh. Bab 7. Adelia menghela nafas panjang. Pesona Damian sebagai lelaki dewasa sangat memikat. Andai saja dia tak ada ikatan perkawinan saat ini, sudah pasti dia akan mengejar Damian. Lelaki tampan, mapan dan kaya raya, tak peduli sakit yang pernah dia rasakan dari Haikal. Yang jelas, Adelia tak ingin terpuruk. Dia ingin segera menata hatinya, agar mampu bersaing dengan Haikal yang sudah menikah. Dan alasan pertama Adelia, ingin membuktikan. Kalau dia tidak mandul, tapi bukan berarti memilih sembarang pasangan. Sementara itu di tempat Karin. "Mam, aku mau itu." Tunjuk Satria, pada salah satu mainan di dalam televisi. Biasanya, bocah ini akan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. "Tunggu papa pulang ya," bujuk Karin pada anak pertamanya ini. "Haikal kemana, Rin?" tanya ibu Karin. "Entahlah, Bu. Aku pusing dibuatnya, kemarin belanjaanku semuanya tidak bisa dia bayar. Dan sekarang, sebentar-sebentar menghilang dengan alasan stres," keluh Karin kesal. "Jual saja beberapa perhiasanmu, Rin. Untuk belanja, nanti juga bakal diganti oleh Haikal." "Ya, kalau dia ganti, Bu. Kalau enggak, rugi banyak aku. Sebentar lagi aku akan melahirkan, butuh uang banyak. Sedangkan tabunganku tidak seberapa, hanya ada perhiasan, Bu. Dan perhiasannya pun tak seberapa. Aku dulu terlalu terlena dengan berfoya-foya, saat Mas Haikal memberikan banyak uang. Sekarang aku bingung sendiri, Bu. Mana banyak arisan yang harus aku bayar, sedangkan Mas Haikal tidak bekerja lagi." Jelas Karin mengutarakan keluhannya. "Jadi, uang di tabungan Haikal benar-benar tidak bisa diambil, Rin?" "Sepertinya tidak, Bu. Adel ternyata lebih cerdik dari perkiraan Mas Haikal. Dia bisa memblokir semua kartu Mas Haikal, dan bodohnya Mas Haikal tidak memiliki uang cash karena kebiasaan menggunakan kartu kredit. Jadi bagaimana nasib kita selanjutnya, Rin?" tanya Ibu Karin khawatir. "Nah itulah, Bu, yang sedang aku pikirkan. Mana lagi hamil, kebutuhan pasti bertambah. Aku harus berhemat dengan uang tabunganku, yang tak seberapa itu." Keluh Karin yang tampak kesal. "Papa." Pekik bocah lelaki itu, melihat Haikal yang baru pulang. Haikal hanya diam saja, dan berlalu masuk ke dalam kamar. Kepalanya benar-benar pusing saat ini, tidak tahu harus berbuat apa. Hari-hari pun berlalu. Adelia sudah terlihat lebih tenang. Mungkin, karena dia sudah mulai melupakan masalahnya. Dan saat ini juga, Adelia tengah disibukkan dengan beberapa pekerjanya, sehingga dia tak lagi memikirkan Haikal. Adelia sedang sibuk memoles wajahnya. Karena hendak ke kantor, tapi ponselnya dari tadi tak berhenti berdering. "Bella," gumamnya pelan. "Halo, kenapa, Beb? Tumben telepon?" cecar Adel penasaran. "Beb, gue galau banget. Fandi udah 2 hari nggak bisa dihubungi," rengek Bella dari seberang sana. "Cari cowok lain aja, Bel," jawab Adel santai. "Gila," kesal Bella, mendengar jawaban Adel. "Aku bilangin ya, Bel. Kalau cowok udah banyak bohongnya, fix dia nggak bisa dipercaya lagi. Jadi jangan jadi cewek bego, Bel, kamu bisa belajar dari pengalamanku." "Iya sih, Del. Tapi aku cintanya sama Fandi, bukan cowok lain," keke Bella merengek. "Udah, kasih waktu 1 hari lagi. Kalau masih nggak ada kabar, fix putusin dia cari yang lain." "Udah ya Beb, aku mau berangkat cari cuan dulu. Bye-bye sayang," ujar Adel menutup ponselnya, dan melanjutkan acara make-up-nya lagi. Tapi ponsel Adel lagi-lagi berbunyi. Adel yang sedang memakai kutang, mengangkat ponselnya, tanpa melihat siapa yang menghubunginya. "Kenapa lagi, Beb?" tanya Adel sambil sibuk memperhatikan kaca. Hening, tidak terdengar suara di seberang sana. "Beb, kamu kenapa?" tanya Adel lagi. "Aku di luar," jawab suara di seberang sana, membuat Adel tersentak kaget. "Om Damian."
Gumamnya memejamkan mata, dan menutup ponselnya. Shit! Sial! Kok bisa nggak tahu itu Om Damian sih? Malu banget rutuk Adele gelagapan. Adelia segera merapikan pakaiannya, dan menyelesaikan make-up-nya. Lalu menarik tas dan ponselnya, dan segera keluar. Gimana cara jelasin sama Om Damian? Gumam Adelia gugup. Adelia mondar-mandir di depan pintu. Dia bingung cara menjelaskan pada Damian, kalau dia menyangka Damian adalah Bella. Apa Damian bakal percaya? Adelia segera membuka pintu. Terlihat Damian berdiri di depan pintu, dengan setelan jas kerja yang sudah rapi. Lelaki ini memang benar-benar menjaga penampilan dan kebersihannya, meskipun duda dia sangat rapi. Tadi itu, Om. Ayo berangkat, ajak Damian menarik tangan Adele, yang terlihat gugup. Damian tahu, saat ini Adele berusaha menjelaskannya. Tapi dia malah berharap, kalau kata-kata itu memang untuknya. Jadi Adele tidak perlu, untuk menjelaskan apapun. Tadi pengacaraku bilang, akta ceraimu sudah keluar. Dan kita akan pergi mengambilnya, ujar Damian. Membuat Adele tersenyum kaku. Adele menghela nafas panjang, resmi sudah dia menyandang gelar seorang janda. Kamu sedih? Tanya Damian, tanpa mengalihkan pandangannya. Dia tetap fokus menyetir mobil sambil menatap ke depan. Lega, Om, jawab Adele singkat. Meskipun lega, tetap tersimpan rasa sakit di hati Adele. Lelaki yang beberapa tahun menghiasi hidupnya, kini resmi sudah menjadi mantan suami dari Haikal. Adele tahu apa itu cinta dari Haikal. Adele bisa merasakan, apa itu kehilangan. Dulu, saat orang tuanya meninggal, Adele tidak sesakit ini. Karena Haikal yang tiap waktu memeluk, dan memberikan kekuatan. Tapi saat Haikal pergi, siapa orang yang bersedia memberikannya pelukan hangat? Jangan bohong, jika kau ingin menangis, menangislah. Aku akan selalu ada untukmu. Ucap Damian, meminggirkan mobilnya, dan menatap Adele simpul. Adele menarik tubuh Damian dan mengisak. Dia menumpahkan semua sesak yang ada di dadanya. Setelah ini, tak ada lagi tangisan, Del. Ucap Damian, sambil mengusap punggung Adele lembut. Ar! Sial, sial, pekik Haikal mengamuk di dalam kamar. Mas! Apa-apaan kamu? Marah Karin, melihat Haikal membanting seluruh benda yang ada di dekatnya. Aku sudah bercerai dari Adele. Bukannya ini yang kamu mau, Mas? Kamu bilang memilihku, tapi kenapa kamu berpisah dari Adele? Malah jadi tak jelas begini. Ya, aku mau pisah darinya, tapi aku tidak mau pisah dari hartanya. Adele yang mendapatkan semuanya, sedangkan aku hanya dapat satu mobil, itu pun tanpa BPKB, kesal Haikal murka. Kenapa bisa, Mas? Seharusnya kamu minta harta gono gini. Adele punya semua bukti perselingkuhan kita, dan aku tidak bisa membantah. Karena kita sudah punya anak, semua aset juga masih atas nama Adele. Bodohnya aku, tak memikirkan membeli aset dulu. Aku sibuk, memenuhi kebutuhan foya-foyamu. Kenapa kamu jadi menyalahkanku, Mas? Memang tugas suami, membahagiakan istri dan anaknya. Peki Karin, tak terima dengan ucapan Haikal. Ya, tapi aku belum bisa secepat ini berpisah dari Adele, aku masih butuh dia. Jika kamu menyesal, silahkan kembali padanya, dan ceraikan aku. Kamu kira, aku tidak bisa mencari yang lebih dari kamu? Tantang Karin meradang. Gila kamu, ya? Di saat seperti ini, kamu bisa-bisanya minta cerai dari aku. Aku sudah mati-matian mempertahankan kamu malah mau cari yang lain. Marah Haikal, mencengkeram tangan Karin kuat. Membuat perempuan itu meringis kesakitan. Lepas, Mas, sakit. Sakit kamu bilang? Belum sesakit Adele, yang mengetahui perselingkuhan kita. Mas, ingat kita saling suka dan cinta. Jangan menyalahkan aku, dalam perselingkuhan ini. Kamu dan keluargamu yang datang padaku, Mas. Tekan Karin membela diri. Haikal, apa-apaan kamu? Karin sedang hamil anakmu, kenapa kamu kasar begitu? Ucap Ibu Karin meradang.
Haikal melepaskan cengkeramannya dan memekik kesal. "Ah!" Haikal langsung pergi, meninggalkan Karin dan ibunya. "Bu! Hiks, Hiks! Kenapa Mas Haikal jadi berubah, Bu?" ucap Karin mengisak. "Sabar, Rin, sabar," ujar ibunya, mengusap punggung Karin, mencoba untuk menenangkan. "Ini semua karena Mama yang terus mendesak minta cucu. Sekarang aku harus bagaimana, Mam?" ujar Haikal menyalahkan mamanya. "Papa sudah katakan padamu sabar. Adel bukan mandul, tapi dia sakit. Dan dia juga berusaha untuk sembuh, untuk keluarga kalian. Kamu saja yang tidak sabar, sekarang kamu harus merasakan hasil dari perbuatanmu. Apa yang kamu tuai, itu yang kami petik, Kal. Jadilah lelaki sejati, bukan seorang pecundang," ujar Pak Heru pada anak lelakinya ini. "Pak, jangan menyalahkan Haikal. Mama yang ingin cucu, Pak," ujar Bu Fatma membela. "Kita sudah tua, butuh penerus. Bersabar menunggu Adel hamil, sama saja menunggu kucing bertelur, Pak. Adel memang tidak mandul, tapi dia tidak bisa memberikan keturunan untuk Haikal." Kekeh Bu Fatma begitu angkuh. "Sekarang terserah kalian, yang jelas Papa tidak mau ikut campur. Dari awal, Papa juga tak setuju, Haikal menikahi anak Bikwarsih. Jika Adel tahu, pasti dia akan lebih sakit lagi, anak dari pembantu kita. Aku kemari, bukan ingin mendengarkan perdebatan kalian. Aku ingin solusi." Pekik Haikal, meremas rambutnya kasar. "Sudah terlambat, Kal. Kamu dan Adel sudah resmi bercerai, dan tidak akan bisa bersama lagi. Kecuali, jika Adel yang menginginkan kalian bersama. Tapi Papa rasa, Adel tidak akan bisa menerima lelaki pengkhianat sepertimu. Papa sebagai orang tuamu saja kecewa, apalagi Adel yang menjalaninya." Ucap Pak Heru telak, membuat Haikal bertambah menyesal. Haikal pergi meninggalkan orang tuanya. Dia masuk ke dalam kamar, dia harus memikirkan cara rujuk dengan Adel. Haikal mencoba menghubungi ponsel Adel. Tapi tidak diangkat, membuat Haikal kesal sendiri. Dia lupa, kalau Adel adalah perempuan yang sudah terbiasa sendiri. Dan kini terulang lagi, sejak dia memutuskan untuk meninggalkan rumah. "Aku harus menemui Adel, memintanya kembali padaku. Kalau begini, aku benar-benar bisa gila," ujar Haikal, mengusap wajahnya kasar. "Jika dia tidak mau kembali, setidaknya, dia memberikan sebagian hartanya untukku," gumam Haikal lagi. "Ini bagus loh, Rin. Diambil aja," ucap Bu Indi tetangga Karin. Saat ini, mereka sedang mengadakan arisan, dan ada yang menjual tas branded. "Yang kemarin juga belum saya pakai, Bu," ucap Karin berkilah. "Kan koleksi yang ini kamu belum ada, Rin. Pasti suamimu suka melihat istrinya cantik pakai tas begini. Nggak mahal ini loh, Rin. Cuma 25 juta saja, limited loh barangnya. Bu Yayu juga ambil tadi, cuma ada 3 lagi nih barangnya," bujuk Bu Indi, manas-manasin Karin. "Masa? Istri pengusaha kaya seperti kamu nggak mampu beli, Rin? Ini mah belum ada apa-apanya, dibanding dengan penghasilan suami kamu," ujar Bu Della, yang suaminya juga pengusaha. Karin tersenyum kaku, dia tidak punya uang sebanyak itu. Tabungan untuk melahirkannya pun, hanya ada 10-15 juta, bagaimana dia bisa membeli tas itu? "Mas Haikal lagi pergi keluar kota untuk proyeknya yang baru, nanti deh kalau sudah pulang saya ambil," tolak Karin halus. "Ya, kalau nunggu pulang, takut nggak ada lagi ini," ujar Bu Indi. "Mungkin belum rezeki saya kalau nggak ada. Tapi saya usahakan, minta transfer sama Mas Haikal nanti," ucap Karin lagi. Karin segera pamit dari acara arisannya. Kepalanya berdenyut, melihat bermacam-macam yang dijual di sana. Ada perhiasan, tas, sepatu dan masih banyak lagi. Ini arisan yang sangat mengurus dompetnya. Tapi demi menjaga gengsinya, Karin tetap harus ikut. "Kenapa tidak diangkat?" tanya Damian. "Haikal," ucap Adel ketus. "Angkat saja, agar dia tahu kalau kamu kuat tanpa dia," ujar Damian.
Tidak, bagiku tidak perlu memperlihatkan kekuatanku, Om. Biar saja dia berpikir aku lemah. Yang jelas, aku tak mengemis untuk memintanya kembali. Aku tidak ingin berurusan dengannya lagi, Om. Selesai sudah episode cintaku bersamanya, jawab Adele tegas. Del, Om salut dengan ketegaranmu. Tapi Om minta, jangan tutup hatimu karena trauma pada Haikal. Hahaha. Adelia tertawa kecil, sambil menyeka air matanya. Om, justru aku akan segera menikah. Jika ada lelaki yang mau melamarku, selesai masa iddah. Jawab Adelia terus terang. Pelarian? Tanya Damian. Cinta akan hadir, karena terbiasa, Om. Kalau tidak mau membuka diri, bagaimana bisa move on? Bukan pelarian juga, Om. Tapi lebih ingin mencari tempat bersandar. Sekuat-kuatnya aku tetap butuh kasih sayang dan kehangatan. Aku tetap butuh bermanja-manja, dan yang terakhir. Aku tetap butuh lelaki yang bisa melindungiku, Om. Adelia menghela nafas panjang, mengeluarkan rasa sesak yang masih tersisa. Om tahu, aku bukan perempuan yang bisa diatur. Mungkin itu yang membuat Haikal meninggalkanku. Karena aku tak bisa dia kendalikan sesuka hatinya, tapi aku bisa diarahkan. Jika lelaki itu bisa menerima kekuranganku, lanjut Adele memaparkan keinginannya. Lelaki seperti apa? Kaya? Tampan? Muda? Tanya Damian lagi. Itu pasti, Om. Aku tidak mau munafik, meskipun aku punya banyak uang. Tapi aku tetap ingin suami kaya. Bukan matre, tapi itu kebutuhan. Wanita butuh uang, karena tanpa uang, wanita tidak akan bertahan pada prianya. Jika aku tidak memilih lelaki kaya, episode Haikal akan terulang lagi, jawab Adelia terkekeh kecil. Jika aku yang memintamu menjadi istri, apa kau mau? Tanya Damian menarik tangan Adelia, membuat perempuan cantik itu mendadak menghentikan tawanya. Om, jangan bercanda. Del, aku serius. Aku butuh istri yang kuat sepertimu. Jawab Damian cepat. Aku rasa kita cocok. Karena sama-sama pernah merasakan sakit, dan kamu juga perempuan kuat. Tidak mudah ditindas, setidaknya kita sebanding, lanjut Damian. Tapi, Om, aku tak butuh penjelasan, Del. Aku mau jawaban pasti, ucap Damian tegas. Damian memang tipe lelaki yang tak suka bertele-tele. Dia tegas dan disiplin, apalagi soal pekerjaan. Aku masih baru bergelar janda, Om. Memangnya kenapa? Toh kita juga menikah, setelah masa iddahmu berakhir, jadi tidak ada masalah kan? Bagaimana dengan keluarga, Om? Lagi pula, kita tidak saling cinta. Tanya Adele lagi, karena Damian adalah om dari Haikal. Aku sudah dewasa, Del. Kenapa harus orang lain yang menentukan pilihanku? Bukannya cinta bisa datang belakangan? Untuk hal ketertarikan, aku sudah lama tertarik padamu. Malah, saat kau masih jadi istri Haikal dulu. Hanya saja, aku harus menjaga sikapku padamu. Jelas Damian, akhirnya mengutarakan perasaannya selama ini. Om yakin? Ya, sangat yakin. Will you marry me? Yes. Jawab Adele menganggukkan kepalanya. Tapi, no second person. Tentu saja, aku pastikan tidak akan ada perempuan selain kamu. Dan aku minta, kamu menjadi istri yang baik untukku. Jawab Damian tegas, dan menarik Adelia ke dalam pelukannya. Persetan dibilang pelarian atau apapun, yang jelas saat ini Adelia ingin bahagia. Saat ini, kebahagiaan itu dia dapat dari Damian. Karena hanya Damian, lelaki yang dekat dengannya saat ini. Seperti kata pepatah, sekali tepuk, dua lalat yang dapat. Dapat membalas sakit hatinya pada Haikal, dan mendapatkan lelaki seperti Damian. Siapa yang akan menolak? Damian tersenyum menatap Adelia. Digenggamnya tangan Adelia, dan satu tangan lagi mulai menyetir mobil. Adelia bisa merasakan getaran bersama Damian. Entah getaran cinta, atau hanya perasaan malu. Bersambung.